Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari tema yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk tahun ini. Pastikan Anda sudah bersama Kristus. Saat kita masuk di tahun yang baru ini, entah sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan. Sudah berapa banyak ibadah minggu yang kita ikuti. Sudah berapa banyak ibadah Natal dan Paskah yang kita rayakan. Apakah semua itu penting? Sama sekali tidak. Saat ini, saat baru beberapa hari atau beberapa minggu kita masuk di tahun 2025, sudah seberapa dalamnya Anda dan saya mengenal Kristus? Sudah pastikkah Anda dan saya selama ini bersama Kristus? Atau kita menganggap bahwa kita mengenal Kristus padahal sebenarnya tidak? Mari kita membaca dari Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kisah ini adalah tentang bagaimana Lazarus dan kedua saudara perempuannya menjamu Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang, Marta sibuk kesana kemari menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, sementara Maria duduk dengan tenang di bawah kaki Yesus dan mendengarkannya berbicara. Dari dua tingkah laku yang berbeda ini jelaslah bahwa Maria tahu apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau. Ini terlihat jelas di ayat 42 ketika Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksud dan tujuan Marta memang baik. Marta sibuk dan berlelah-lelah dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia sibuk dengan segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Tapi Marta tidak mengenal Yesus dengan baik. Apa yang Yesus inginkan bukanlah kesibukan yang warawiri, tapi tidak ada relasi atau hubungan intim dengan Yesus. Yesus tahu bahwa tujuan Marta adalah untuk menyenangkan hatinya, tapi bukan itu yang Yesus mau. Tanpa sadar dengan kesibukannya, Marta kehilangan saat-saat yang indah dengan Yesus. Sedangkan Maria, dia tahu apa yang Yesus mau. Saat Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, bukan berarti dia mengelakkan tanggung jawab atau tidak mau membantu Marta. Maria memilih untuk memprioritaskan Yesus. Maria memilih untuk mendengarkan Yesus. Maria memilih untuk bersama dengan Yesus, karena saat Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan perkataan yang sungguh-sungguh, dia memiliki pengalaman, kesempatan, dan hak untuk mengenal Yesus lebih lagi, untuk tahu lebih lagi pribadi Yesus, untuk mengenal lebih lagi apa yang Yesus mau, dan terlebih lagi berusaha memahami Yesus, sehingga dengan pengenalan itulah Maria sungguh-sungguh mengenal Yesus lebih daripada siapapun. Berapa banyak di antara kita mengira bahwa kita sudah mengenal Yesus dengan baik selama ini, padahal kita seperti Marta yang sibuk kesana kemari tapi tidak punya waktu untuk duduk dan mendengarkan Yesus, mengenal suaranya, mengerti kehendaknya dalam hidup kita, dan terlebih lagi kita tahu pasti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Berapa banyak di antara kita yang mengira selama ini kita sudah bersama dengan Yesus, padahal kenyataannya belum. Kita belum jadi pelaku firman. Kita masih uring-uringan saat pencobaan datang. Kita masih baperan saat pelayanan. Kita masih memiliki asumsi yang buruk tentang orang lain, bahkan kepada Tuhan. Keluarga Happy Sword Family yang saya kasih dalam Yesus, kalau saat ini di hati Anda dan saya ada terngiang kata-kata, itu saya masih belum bersama Yesus sepenuhnya. Saya masih belum mengenal Yesus dengan baik. Maka ambil langkah awal saat ini juga. Minta ampun sama Tuhan, buat komitmen yang baru dan lakukan itu. Belajar menjadi pelaku firman yang taat. Tidak ada alasan. Titik. Bila Anda dan saya melakukan itu, maka lihatlah, tahun 2025 ini akan menjadi the breakthrough year buat saudara dan saya. Kalau selama ini cuma duduk manis jadi jemaat, sekarang saatnya lakukan pelayanan. Kalau selama ini masih baperan, buang semua perasaan baperan itu. Miliki perasaan yang lebih tough, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah. Miliki pikiran bahwa saya siap untuk dibentuk Tuhan di tahun ini, seperti bantu intan yang diproses untuk menjadi intan yang tidak ternilai dan berharga. Prosesnya pasti sakit, tapi layak.
Miliki WPDA, waktu pribadi dengan Allah setiap hari dengan baca firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kita semakin mengenal Allah melalui firman-Nya. Dan yang terakhir, buang semua kebiasaan buruk dan segala hal buruk yang pernah kita lakukan di tahun 2024. Dan jangan takut, karena saat kita sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu akan mengampuni segala dosa kita. Jangan lagi kita mau diintimidasi oleh iblis, karena iblis sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Yang berkuasa dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, pemilik hidup kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau awali tahun ini Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau bersama dengan Engkau Tuhan di tahun ini. Kami mau menjalani hidup ini bersama Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan terlebih lagi kami mau Tuhan juga mengenal kami, mengakui kami sebagai milik kepunyaan-Mu, mengakui kami sebagai domba-Mu, mengakui kami sebagai hamba-Mu, mengakui kami sebagai anak-Mu. Tuhan, itu yang kami mau. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk kami bersama dengan Engkau lebih lagi. Tidak hanya mengenal Engkau saja, tapi juga memahami dan bahkan memiliki karakter Kristus, pribadi Kristus di dalam kehidupan kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tutup renungan singkat ini dengan Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Suatu saat nanti kita akan serupa dengan Kristus, bersama-sama dengannya dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.